Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi ya dalam pembelajaran pembuatan desain SketchUp. Hari ini saya ingin membahas tentang pemberian warna pada desain kita, atau dalam SketchUp kita menyebutnya sebagai material. Jadi pemberian material pada desain yang kita buat. Jika kalian perhatikan atau teman-teman perhatikan, saat kita membuat desain, warna dasar dari objek yang kita buat itu dominan putih atau abu-abu seperti itu ya. Sedangkan kita membuat desain itu nanti dibutuhkan nilai seni juga. Jadi kita tambahkan beberapa material yang sesuai dengan desain yang kita buat. Untuk mengaktifkan material atau untuk menambahkan material, kalian bisa lihat di kelompok tools prinsipal. Di situ ada pen bucket. Jadi aktifkan pen bucket. Maka untuk versi 2019 ya, atau versi tinggi, dia akan muncul di kelompok default tray. Jadi sebelah kanan itu biasanya akan muncul dia bar yang berisi warna atau tema dari material yang mau kita implementasikan ke dalam objek. Tentu di sini ada tema color ya, tema color yang artinya warna-warna yang bisa kita pilih gitu. Jadi misal saya mau mengimplementasikan warna color yang hijau ya, warna hijau. Di sini warna hijaunya banyak, jadi ada beberapa tipe, G05, G06 dan seterusnya. Begitu juga untuk yang lainnya ya. Contoh misalnya saya ambil yang color G06 ya, saya aktifkan. Kemudian kamu tinggal klikkan aja di bidang yang mana yang mau kamu beri warna, seperti itu. Jadi sifat pemberian warna ini hanya kepada face ya, hanya kepada satu face, hanya kepada satu posisi face. Jadi kalau seandainya kamu beri warna di bagian luar, itu bagian dalam dia tidak akan terikut gitu ya. Bagian dalam itu tidak akan terikut. Lihat. Ini saya masuk ke dalam, tuh bagian dalam dia nggak akan terikut. Jadi hanya di bagian luar aja yang berubah gitu. Jadi meskipun kamu beri warna di sini, bagian dalam itu nggak akan terikut. Jadi kalau untuk memberi warna bagian dalam, ya pastikan kalian melakukan hal yang sama gitu ya. Pilih temanya, kemudian tentukan warnanya, klik aja di bagian face-nya ya. Lihat di bagian color. Jadi color ini bukan cuman temanya bukan cuma color, tapi banyak tuh, ada aspal, brick, karpet dan sebagainya, termasuk roofing atau atap gitu ya. Jadi saya aktifkan atap. Itu ada pilihan tentang tema-tema atap ya. Jadi ketika kamu klik ya, seleksi dulu warna yang mau kamu implementasikan, baru klik di bidangnya. Tuh, dia ada warna atap, tema atap ya. Mantap. Apa aja sih yang ada di menu material ini ya? Apa aja yang ada di menu material? Kita lihat satu persatu. Pertama di bagian select ya, di bagian select itu memunculkan pilihan-pilihan material berdasarkan tema yang aktif. Contohnya roofing, maka di sini yang bisa kita seleksi itu adalah tema-tema dari atap gitu ya. Udah banyak tuh. Kemudian di sebelahnya ada edit ya. Edit itu kita bisa memperbaiki atau kita bisa mengubah warna atau tekstur ya, dari tema yang sebelumnya kita miliki, atau kita membuat tema baru gitu. Jadi kalau seandainya kita edit pun gitu, kita edit misalnya untuk atap yang di sini, entah warnanya kita ganti seperti itu ya, entah warnanya kita ganti gitu. Nah, ini akan mempengaruhi tema yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Ini kalau kita edit gitu ya, kalau seandainya kita edit gitu. Kontrol delete ya. Tapi biasanya menu edit ini lebih condong ketika kita membuat material baru. Jadi kita bisa menambahkan material baru. Material baru itu bisa kita ambil dari gambar ya, dari gambar yang kita miliki. Contoh misalnya kamu punya desain ruangan tuh, kamar tidur misalnya. Di bagian kamar kamu mau tambahkan tema seperti wallpaper. Wallpaper batik misalnya ya, wallpaper batik. Di menu material itu kan tidak ada tuh, batik nggak ada nih. Ini bagaimana ya, kamu tinggal cari gambar batik, kemudian kamu implementasikan. Selain itu misalnya kamu juga membuat sebuah desain tentang
gambar. Di situ ada gambar, ada banner, kemudian ada televisi atau ada lukisan. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam desain SketchUp kita melalui material. Ya, untuk menambahkan material baru kita bisa lihat di sebelah kanan ya. Itu ada tombol create material. Kamu klik aja create material, dia akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Layer ini yang kita pakai untuk membuat material baru. Sebelumnya ketika kita create material, dia akan mendeteksi objek material awal yang terseleksi ya. Maaf, material pertama yang terseleksi. Jadi kalau pertama tadi kita ambil yang di sini, maka yang aktif itu yang ini. Artinya kita perbaiki tadi seperti edit gitu, seperti kita edit gitu. Tapi di sini saya mau coba tambahkan material baru. Jadi saya tidak menggunakan yang ini. Nanti ini kita hapus. Di bagian material, di sini ada tulisan material, itu bisa kita ganti dengan nama baru ya. Nama baru dari material, terserah. Nama baru dari material. Ya, nama baru dari material. Kemudian warnanya mau kita sesuaikan, mau kita beri warna, kita ganti warnanya, gitu ya. Kita ganti warnanya boleh. Bagian pickernya itu tinggal pilih aja, pakai perbandingan HLS, HSB atau RGB, tinggal terserah yang mana. Tapi defaultnya biasanya menggunakan color wheel. Color wheel ini ya kita tinggal pilih di bagian lingkarannya untuk kelas warna, kemudian di bagian barnya untuk gelap atau terangnya. Nah, ini kalau seandainya kita menggunakan color. Untuk menambah gambar baru itu kita memanfaatkan nih tekstur namanya, memanfaatkan tekstur. Jadi saya mau ganti nih, saya nggak mau pakai yang ini. Silakan klik tombol browse. Kalau kalian mulai dari awal, pastikan aja bahwasanya use texture image itu tercentang, gitu ya. Nanti dia akan mengarahkan kita kepada library penyimpanan kita. Oke, kalau seperti ini ya, kalau seperti ini kita bisa juga gunakan tombol browse. Tombol browse. Kemudian kita cari gambar yang kita miliki ya. Saya coba ya, sedikit promosi ya untuk produk yang saya miliki. Saya ambil satu gambar, saya buka. Lihat gambar tadi yang saya masukkan ya, sudah masuk kepada preview gambar. Jadi seperti ini gambarnya nantinya. Oke ya, jadi use texture image, saya ambil gambar yang saya miliki di library saya. Kemudian di sini ada keterangan tentang ukuran. Dan ketika diimplementasikan, dia dalam ukuran 90,1 cm. 90,1 cm kali 91,4 cm. Ini ukuran dari gambar yang kita implementasikan. Nah, nanti kita atur lagi untuk gambarnya. Di sebelahnya ada colorize untuk pembuatan warnanya, gitu ya. Reset color itu untuk tadi yang awal ya, kembali ke awal. Ini bentuk default ya. Kalau seandainya kita mau edit itu kita bisa buka sih. Kita bisa buka kuncinya, baru kemudian kita tentukan ukurannya berapa. Tapi saya biasanya tidak mengotak-atik ukurannya. Nanti kita buatnya secara manual. Jadi biarkan aja dulu supaya bentuk gambarnya itu tidak istilahnya tidak presisi nanti takutnya gitu. Jadi biarkan seperti ini aja supaya gambarnya benar-benar presisi. Di bagian opacity ini digunakan untuk transparansi. Jadi gambarnya mau dibuat transparan atau tidak, itu tinggal kalian turunkan atau naikkan. Saya buat tidak transparansi ya. Jadi kalau transparansi itu seperti tema mirror, tema kaca gitu ya. Nah, tema kaca, rumus pandang. Saya buat 100 saja supaya tidak transparan. Saya okekan. Ya, material baru yang kita tambahkan tadi, dia akan masuk ke dalam tema in model. In model ini berarti semua warna yang ada di sini adalah warna yang ada di dalam lembar kerja kita, gitu ya. Yang ada di dalam lembar kerja kita. Oke, saya pilih nama tadi, nama baru atau tema material yang baru yang kita pakai. Saya klik. Saya mau letakkan di sini. Sebentar. Sebelumnya ini saya explode dulu ya, ini karena tadi saya buatnya dalam bentuk grup. Oke, saya kembali ke in model ya, ini tema saya yang buat tadi.
klik, saya arahkan di sini. Tuh, bentuknya dia tiles ya, jadi bentuknya tiles. Nah, bentuknya tiles. Nah, di sini kita mau atur gitu, supaya satu kotak ini gambarnya hanya tema yang saya miliki gitu. Kenapa bisa bentuknya tiles seperti ini? Tadi di awal kan ada ukuran ya, ukuran dari gambar ketika diimplementasikan 90,1 dan 90,4 gitu. Jadi berbentuk tiles ya. Oke, kita akan coba untuk buatnya menjadi stretch gitu ya, penuh dia di sini. Jadi kita bisa atur, saya gunakan select tool, klik kanan, kemudian klik kanan pada gambarnya, klik kanan, kemudian pilih tekstur dan position. Tekstur, kemudian pilih position. Ya, saya ulangi, klik kanan, tekstur, position. Oke, maka akan muncul seperti ini, titik-titik seperti ini. Ya, saya muncul titik-titik tepi ya, titik tepinya. Titik tepi yang saya miliki ini warnanya putih ya. Kalau di sini ada beberapa deh yang langsung berwarna. Langsung berwarna itu berarti fix pinnya aktif. Saya klik kanan dulu ya, fix pin. Jadi seperti ini ya, fix pin itu setiap pinnya itu punya fungsi masing-masing. Jadi warna merah ini digunakan untuk menggeser, memindahkan atau move. Kemudian warna hijau digunakan untuk rotasi. Jadi gambarnya kita bisa rotasi tuh, bisa kita putar berapa derajat. Ya. Kemudian yang warna biru itu untuk scale atau share texture. Ya, ini untuk ukuran ya. Bisa kita naikkan, kita turunkan seperti itu. Kemudian di sebelah kanannya warna kuning itu digunakan untuk distort. Lihat, ini digunakan untuk sudut pandang. Tuh, posisi pandang kita. Ya. Tapi saya lebih suka kalau seandainya menggunakan fix pinnya itu saya matikan. Saya lebih suka kalau fix pinnya itu saya matikan. Jadi ketika objek yang di belakang ya, objek yang saya gunakan itu kotak, jadi saya tinggal geser aja ke tepinya. Tuh, seperti itu. Saya geser ke tepi ya. Jadi saya letakkan di sudutnya. Setiap pin itu saya letakkan aja di sudutnya. Kalau sudah, klik kanan pilih down. Ya, klik kanan pilih down. Oke. Selesai. Ini satu sisi ya. Jadi sisi yang sebelahnya belum. Kamu harus edit lagi. Gitu. Kamu edit lagi. Atau kamu bisa gunakan sample pane gitu ya. Kamu putar, kamu gunakan sample pane seperti ini. Nah, dia akan aktif. Ini kalau seandainya yang aktifnya mungkin warna yang lain ya. Kamu pilih aja di bagian previewnya, ambil, kemudian letakkan di bidang. Tuh. Baru kemudian tadi sama, klik kanan, pilih tekstur, position. Ya, kita edit. Jadi makanya saya lebih suka kalau pinnya ini yang seperti ini. Tinggal geser aja ke tepi setiap pinnya. Gitu. Seperti itu, klik kanan, pilih down. Oke. Untuk penambahan material kurang lebih seperti itu ya. Jadi kamu bisa implementasikan ke dalam lembar kerja kamu. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.